Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 hingga ayat 18. Di bawah perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, menyampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal, budi katanya, marilah makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam orang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuan akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak belajar dari kitab Amsal. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kitab Amsal ini berisi tentang hikmat, pembelajaran tentang hikmat, pembelajaran tentang kebodohan. Lalu di dalam perenungan firman pada pagi hari ini, membuka perikop bacaan ini dengan kata undangan hikmat dan undangan kebodohan. Kita sering sekali memberikan undangan bagi setiap orang yang ada datang dalam kitab kehidupan.
Ada undangan makan, ada undangan pesta, ada undangan untuk beribadah, ada undangan untuk mengundang Tuhan, ada undangan yang mendatangkan sukacita, ada undangan yang mendatangkan penghiburan, ada undangan yang mendatangkan duka cita, ada undangan yang mendatangkan malapetaka. Jadi ada berbagai jenis undangan yang bisa kita gambarkan dalam ketemu kehidupan masa kini. Lalu pengamsal memberikan 2 contoh undangan yang paling signifikan di dalam ketemu kehidupan, yakni undangan hikmat dan undangan kebodohan. Tentu kalau kotong omong tentang undangan hikmat dan kebodohan ini, sebenarnya kotong bisa mengartikan dalam ketemu pemahaman. Tetapi mari mendengar untuk saya menjelaskan maksud dari pengamsal memberikan kotong firman pada pagi hari ini. Maksudnya undangan hikmat di sini untuk orang-orang yang mau diberikan pengertian. Berhikmatlah adalah orang yang mau menerima hikmat itu. Hikmat akan menjadi sia-sia ketika orang itu tidak menginginkannya. Itu kenapa di dalam perenungan firman ini pengamsal bilang, jangan pergi menegur pencemooh. Karena bisa saja kamu jadi dicemooh. Karena tidak semua orang mengindahkan hikmat itu. Tetapi sewajibnya kita memberikan undangan itu bagi setiap orang. Sewajibnya, seharusnya. Tapi setelah mendengarkan firman ini, kita menjadi belajar bahwa memberikan hikmat, undangan nasihat, undangan hikmat itu betul-betul tepat pada sasarannya. Lalu berbicara tentang undangan kebodohan. Saya rasa pengamsal menggambarkan undangan kebodohan di sini dengan sangat nyata. Dia menggunakan perempuan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sendiri perempuan. Saya tahu betul bagaimana perempuan kalau ada dalam satu situasional yang mendesak dia sebagai seorang perempuan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketong kalau ada di tengah pengantrean, ketong antri sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu ketong antri yang panjang sekali. Tapi karena ketong perempuan, ketong bisa memenangkan antrean itu. Ketong bisa diperlakukan lebih khusus daripada yang lain. Ini maksud pengamsal. Bukan menghina perempuan atau menjadikan satu pertanda buruk bahwa perempuan itu sebagai sesuatu yang role model yang sangat buruk bagi kehidupan. Tidak. Tetapi pengamsal menjadikan perempuan sebagai contoh nyata bahwa kehidupan kita ini sering mendapat kecanduan dengan hal-hal yang berbau perempuan. Hal-hal yang bikin ketong lebih cepat tertarik. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hikmat dan kebodohan itu sangat-sangat melekat dalam kehidupan manusia. Tetapi yang melekat itu bisa bertumbuh dan berkembang atas seizin kita. Mari kita mengundang Tuhan. Tadi sebelum berdoa saya bilang mari kita undang Tuhan. Mari kita semua satu hati. Saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Di dalam doa saya bilang saya mengundang Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kita. Dan saat ini saya mau bilang bahwa mari kita mengundang Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Agar itu hikmat itu bertumbuh. Hikmat yang melekat di ketuk pendiri itu bertumbuh. Dan kebodohan yang ada dalam ketuk pendiri itu menghilang.
Agar apa? Agar godaan-godaan atau undangan-undangan apapun yang mau berupa perempuan, yang mau berupa kekayaan, harta, dan kenikmatan-kenikmatan sementara yang datang daripada hal yang tidak benar, seharusnya dihilangkan. Jadi kita yang akan ada dalam titik kecanduan terhadap hal-hal yang duniawi yang dalam tanda kutip mengambil hak orang lain. Jadi selamat berefleksi, selamat mengundang Tuhan di dalam pribadi kita untuk menerima hikmat daripada Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.